Shalom, dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22a dikatakan lalu Henokh hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi. Seize the day menolong kita semuanya menyadari bahwa waktu itu selalu berhubungan dengan komunitas atau tempat persekutuan. Nah, hari ini kita diajarkan dengan siapa kita menghabiskan waktu itu menentukan sebuah kepentingan yang sangat besar dalam hidup kita. Apa yang dapat kita pelajari dari Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-22a ini? Yang pertama, dengan siapa kita menghabiskan waktu kita, itu akan menentukan terjaganya nama baik kita. Henokh menghabiskan waktu 300 tahun bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab menulis bahwa dia adalah orang yang suci, orang yang benar, orang yang kudus. Bahkan orang-orang Yahudi juga menyebut Henokh itu adalah orang yang suci, orang kudus Tuhan. Orang yang disayang Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan. Selama Henokh hidup 300 tahun bersama-sama dengan Tuhan, reputasinya bukan hanya terjaga baik, reputasinya betul-betul menjadi orang benar dan makin hari makin naik luar biasa. Mari kita memikirkan dengan siapa kita bersekutu, dengan siapa kita kumpul-kumpul. Karena nama baikmu dipertaruhkan di sana. Nama baik itu dibangun puluhan tahun, tapi bisa menjadi rusak butuh waktu yang sangat singkat. Dan salah satunya, di mana kita bergaul, dengan kelompok siapa kita bergaul, itu nama baik bisa runtuh atau bisa tinggi, bisa mulia. Maka pikirkan baik-baik. Tadi pagi saya menghadiri pemakaman salah satu ibu dari anak jemaat. Dan ada salah satu orang yang berkata, Pak Gem, nanti kalau ada Pak Gem dengar, kalau saya suka beli togel, jangan percaya. Saya bilang, saya nggak pernah dengar. Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk baca firman, lebih baik mendoakan jemaat, daripada kumpul di tempat-tempat yang tidak membangun reputasi saya. Itu sebabnya saya ingatkan, maka kamu harus hati-hati dengan siapa kamu membangun sebuah kelompok, supaya reputasi dan nama baikmu terjaga. Yang kedua, dengan siapa kita menghabiskan waktu, itu akan menentukan kepada kita semuanya perilaku atau nilai kualitas kehidupan kita semuanya. Alkitab berkata bahwa Henokh itu hidup bergaul. Kata hidup bergaul dalam bahasa aslinya itu berhubungan dengan sifat, karakter, kebenaran, kemudian perilaku, tindak tanduk, etika, kemudian berhubungan juga dengan seluruh totalitas kebenaran yang ada di dalam diri kita. Henokh hidup bergaul dengan Tuhan 300 tahun. Itu sebabnya dia memiliki perilaku sekelas Allah, pikiran sekelas Allah, mulut sekelas Allah, kehidupan yang sekelas Allah. Pendeknya, Henokh menjadi orang yang berkelas langit karena dia hidup bergaul dengan Allah. Maka permanenkan perilaku kita, pikiran kita, mulut kita, hasil kehidupan yang benar sekelas langit, sekelas Allah, dengan cara kita menghabiskan alokasi waktu kita dengan Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu memikirkan dengan siapa kita menghabiskan alokasi waktu kita? Karena itu yang akan membuat kita makin mencintai Tuhan atau tidak, atau Tuhan mencintai kita atau tidak. Cinta itu adalah sebuah akumulasi dari pertemuan yang terus-menerus dan makin banyak. Kita tidak akan bisa membuat anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang kemudian lulus, kalau kita tidak memberikan disiplin tinggi. Kamu harus masuk sekolah tiap hari, jangan bolos. Terus menerus alokasi di waktu, akumulasi waktu untuk sekolah dibangun. Kenapa? Dengan hal itu anak akan cinta sekolah, akan cinta belajar. Demikian juga menghabiskan alokasi waktu bersama-sama dengan Tuhan, itu yang akan membuat kita makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin sayang sama Tuhan, makin tidak mau melukai hati Tuhan, makin tidak mau mengecewakan hati Tuhan. Dan hal yang lebih luar biasa lagi, 300 tahun itu membuat Tuhan jatuh cinta kepada Henokh, membuat Tuhan sayang dengan Henokh, sehingga Tuhan harus mengangkat atau mengambil dia hidup-hidup dan kemudian bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah kita tidak menghabiskan alokasi waktu kita dengan Tuhan dan buat dia jatuh cinta dan mabuk cinta dengan kita, sampai pada akhirnya Tuhan katakan, saya tidak bisa jauh dari orang yang saya cintai. Tuhan Yesus memberkati kita.